Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari kelas C sore, Prodi Bahasa Inggris, IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Selamat mendengarkan. Oke, secara sederhana, tujuan utama dari uji homogenitas adalah memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen atau sama, dengan kata lain tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas adalah sebuah persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya seperti t-test dan ANOPA. Pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang sama atau homogen. Perhitungan homogenitas dilakukan penelitian saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, dan varians atau perilaku pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik tersendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, peneliti ingin mengukur intensi stres karyawan berdasarkan jenis kelamin, maka ada dua kelompok populasi, yaitu karyawan pria dan karyawan wanita. Sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas. Analisis dapat dilakukan jika uji homogenitas terpenuhi, yaitu bahwa seluruh populasi karyawan laki-laki dan karyawan perempuan adalah homogen. Untuk memperkaya hasil penelitian, kita dapat melakukan uji perbandingan pada dua kelompok populasi yang diukur menggunakan t-test dan ANOPA. Sebelumnya, kita perlu melakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kelompok data berasal dari sampel yang sama. Mari kita simak contoh dan ilustrasi berikut ini. Nah, ini adalah contoh penelitian untuk mengukur tingkat stres karyawan pada sebuah pabrik tekstil. Setelah data terkumpul, ternyata kita dapat mengamati data apa saja yang dapat diteliti lebih lanjut dengan membandingkan dua kelompok populasi. Nah, sebelum melakukan uji perbandingan pada dua kelompok populasi barusan, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Secara statistika, populasi yang diukur harus homogen agar hasil pengukuran menjadi valid dan akurat. Lalu, bagaimana cara melakukan uji homogenitas? Yuk simak beberapa cara dan metode yang dapat kamu lakukan berikut. Cara yang pertama yaitu Levenes test. Levenes test adalah tes yang paling populer dan sering digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Menurut Starkweather 2010, Levenes test memiliki tujuan utama untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Hasil perhitungan dari tes ini akan menunjukkan nilai signifikan dari dua kelompok data yang berbeda. Dan ini adalah rumus untuk melakukan Levenes test. Di sini kita bisa melakukan Levenes test menggunakan bantuan software SPSS. Namun, kita juga bisa menghitungnya secara manual. Tapi di sini saya menjelaskan bagaimana melakukan Levenes test menggunakan SPSS. Nah, SPSS itu sendiri memiliki arti. Kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Program for Social Science, merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Oke, jadi di sini saya hanya menjelaskan langkah-langkah melakukan Levenes test menggunakan software SPSS. Langkah yang pertama itu memasukkan data variabel yang telah disusun dalam satu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, lanjutkan dengan variabel kedua, mulai dari baris kosong setelah variabel pertama.
Yang kedua itu buatlah pengkodean kelas dengan cara membuat variabel baru yang telah diberikan label. Beri label 1 untuk variabel pertama, lalu beri label 2 untuk variabel kedua. Untuk menghitung Leibniz test menggunakan SPSS, kalian bisa mengklik analis, lalu klik deskriptif statistik dan klik explore. Masukkan variabel yang akan dihitung pada bagian defense list, lalu kode kelas pada bagian vector list. Selanjutnya pilih tombol plot sehingga muncul sebuah tampilan. Klik pilih tombol continue, lalu klik OK. Uji homogenitas ini menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian ini hanya perlu fokus pada keluaran homogeneity of variance test, yaitu keluaran yang terdapat pada menu option. Apabila nilai Leibniz statistik besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Begitu pula sebaliknya. Sebagai tambahan informasi, Leibniz test adalah metode pengujian homogenitas varians yang hampir sama dengan tes Bartlett. Perbedaannya adalah data yang diuji menggunakan Leibniz test tidak berdistribusi secara normal, namun data harus berkontinu atau berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan tes Bartlett? Apa perbedaannya? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, untuk yang kedua ini adalah tes Bartlett. Karakteristik dari tes Bartlett adalah tes ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Misalnya kita ingin mengukur kemandirian mahasiswa dari 3 kelompok data yang berbeda, yakni mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, mahasiswa yang tinggal di kos, dengan mahasiswa yang tinggal bersama saudara atau kakak sepupu atau yang lainnya. Sebenarnya tes Bartlett dapat mudah dilakukan menggunakan bantuan software SPSS. Namun jangan khawatir, kita dapat menghitungnya secara manual. Dan ini adalah rumus dari tes Bartlett itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan tes Bartlett. Dia masih menggunakan software SPSS sama seperti tes Leibniz tadi. Nah, di sini ada 4 langkah-langkah yang bisa kalian lihat. Yap, sekian penjelasan atau penjabaran mengenai uji homogenitas yang cukup sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar dan semangat selalu. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.